Assalamualaikum Bu Hairani dan Pak Surono. Saya Sony Kurniawan dengan NIM 22003021180 dari kelas 2A1 ingin menjelaskan atau presentasikan ke tugas kewirausahaan 1, yaitu mengenai buku kerja 4, 5, dan 6. Lanjut yang terakhir yaitu 6, buku kerja 6, di mana ada rencana bisnis atau bisnis plan, produk atau jasa konsultasi, restoran ramen, penyusun rencana bisnis Sony Kurniawan dengan NIM 22003021180 kelas 2A1. Pertama, deskripsi usaha didefinisikan berdasarkan hasil wawancara dengan klien, yaitu ada data perusahaan, nama usaha yaitu restoran ramen, kemudian tempat Jalan Raya Jatinangor nomor 156 Sumedang, Jawa Barat, dan basic usaha yaitu pengembangan bisnis restoran ramen, kemudian bentuk usaha makanan, data pengusaha yakni nama Sony Kurniawan, tempat tanggal lahir Lampung 09 November 1998, pendidikan sedang menjalani S1 program studi manajemen perhotelan Fakultas Ekonomi STEM, kualifikasi profesi itu bisnis makanan. Untuk struktur organisasi yang dimana A. Pimpinan perusahaan, itu Sony pemilik dan Evan bertugas sebagai pemilik dan juga pemimpin, lalu bertanggung jawab atas berjalannya usaha, mengawasi situasi usaha sebagai quality control, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan. Kemudian B, bagian operasi produksi, itu ada Zikron dan Depa bertugas yakni menjaga kebersihan dalam proses produksi, menjaga kualitas produksi, bertanggung jawab atas makanan yang dipesan oleh konsumen, memastikan proses kerja yang dilakukan sudah sesuai dengan yang ditentukan saat briefing sebelum bekerja, memastikan target produksi yang sudah ditentukan tercapai dengan baik, lancar, efisien, dan optimal. Lalu C, bagian jaminan mutu yang dimana Damisa dan Malik bertugas menjaga mutu bahan sebelum diolah, melakukan pembelian bahan baku, mencari informasi keberadaan bahan baku, kepala bagian pengadaan bahan baku mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai SOP. D, alasan pemilihan bisnis. Usaha pembuat restoran ramen, banyak orang dari semua kalangan menyukai makanan Jepang ini karena ramen adalah salah satu khas makanan Jepang, namun masih jarang pengolahan dan pembuatan di daerah tersebut. 2. Analisa pemasaran diidentifikasi berdasarkan 5 Ps. A. Produk, yaitu produk yang direncanakan untuk produksi adalah ramen. Ramen yang telah diproduksi akan dijual. Produk ramen yang dihasilkan ini memiliki manfaat dan kualitas yang bagus dan dapat diidentifikasikan kandungan di dalamnya. B. Lokasi atau distribusi. Usaha ini berlokasi di Jalan Raya Jatinangor nomor 156 Sumedang, Jawa Barat. Adapun sasaran pasaran produk ini adalah mahasiswa Unpad dan masyarakat sekitar. Lalu ada C. Harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain dan tren yang berlaku. D. Promosi. Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk ramen ini kepada masyarakat. Promosi yang dilakukan melalui sosial media yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan juga dengan spanduk. 3. Analisa operasional diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. A. Desain produk. Yang pertama ada nama produk atau jasa restoran ramen. Yang kedua ada karakteristik produk atau jasa. Ciri khas ramen ialah masakan mie kuah Jepang yang berasal dari Tiongkok. Orang
Jepang juga menyebut ramen sebagai chuka soba atau shida soba karena soba atau oshoba dalam bahasa Jepang sering juga berarti mie. 3. Manfaat produk dapat dikenal oleh konsumen dengan menggunakan label pada kemasan dan mudah dicari jika dibutuhkan, dan dengan diberi label berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk. B. Proses produksi. Itu pertama, untuk wajan sebaiknya selalu gunakan 2 wajan, satu untuk mie dan satunya untuk membuat kaldunya. 2. Kemudian masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. 3. Jika mie lengket berarti pastilah yang menjadi biang tadinya setelah direbus bilas dengan air untuk menghilangkan tepung dan menghindari lengket pada mie. Lalu 4. Ramen pada dasarnya memiliki tekstur yang kenyal dan tidak lengket. Jangan memasak terlalu lama, dan supaya mempertahankan teksturnya adalah dengan letakkan ini ke dalam air es sembari menyiapkan bahan baku lainnya. 5. Setelah kaldu siap untuk disajikan, panaskan kembali mie yang berada di es, lalu letakkan ke dalam air mendidih selama 10 detik saja. 6. Perhatikan juga rasio ramen. Ini adalah utama. Ingat aturan penyajian 80 10 10,80 untuk mie, 10% untuk sayuran, dan 10% protein. 7. Anda harus memakannya dalam mangkuk, bukan wajan. Awalnya letakkan mie, lalu lapisi protein dan sayuran Anda, serta tambahkan kaldu hangat. Sajikan dalam mangkuk, bukan wajan. Mulailah dengan mie, kemudian beri tambahan protein dan sayuran, dan terakhir siram dengan kaldu hangat. Lalu 4. Analisa peluang pasar atau pesaing dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingannya. A. Analisa peluang pasar. Target market dalam usaha ini memfokuskan pembelian kepada semua kalangan, dari mulai anak kecil hingga orang dewasa. Biasanya mereka datang untuk makan bersama goal market. Harapannya mampu bersaing dengan para pengusaha restoran ramen lainnya. Dengan nilai kualitas dari makanan ini, harga jual yang kompetitif. 8. B. Tingkat persaingan. Pesaing sedang karena di daerah ini tidak ada restoran ramen. Lalu 5. Analisa keuangan dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan rasio usaha. Itu A. Analisa biaya usaha dapat dibuat pada lembar kertas terpisah. A. Biaya tetap. Untuk uraian jumlah harga, masukkan, pakai, penyusutan per tahun, penyusutan per bulan, yaitu mesin penanak nasi 3 unit dengan harga 450.600 dan jumlah harga yaitu 1.356.000. Lalu masa pakai 5 tahun dan penyusutan per tahun yaitu Rp162.720 dan penyusutan per bulan Rp13.560, dan kompor dan gas itu ada 5 unit. Untuk harganya Rp231.500 dan jumlah harga Rp1.157.000 dan masa pakai 5 tahun, penyusutan per tahun Rp138.840 dan penyusutan per bulan Rp11.570. 3. Yaitu ada panci memiliki 4 unit dengan harga Rp100.000, jumlah harga yaitu Rp400.000, masa pemakaian 5 tahun, dan untuk penyusutan per tahun itu Rp48.000, penyusutan per bulan Rp4.000. Lalu ada wajan 4 unit dengan harga Rp124.000 dan jumlah harga Rp496.000, masa pakai 5 tahun dan penyusutan per tahun
Rp59.520, dan penyusutan per bulan Rp4.960, dan pengangkat makanan ada 6 unit dengan harga 12.000 dan jumlah harga 72.000, masa pemakaian 3,5 tahun, dan penyusutan per tahun Rp8.640, masa penyusutan per bulan yaitu Rp720. Kemudian tikar bambu penggulung ada 10 unit dengan harga 17.500, jumlah harga untuk semua per unit 175.000. Lalu ada masa pakai per tahun yaitu 3,5 tahun. Kemudian ada pengangkat makanan yaitu dengan 6 unit dengan harga 12.000 dan jumlah harga 72.000, dan masa pakai 3,5 tahun, dan untuk masa penyusutan per tahun 8.640, dan penyusutan per bulan 720 perak yaitu, dan tikar bambu penggulung ya 10 unit dengan harga 17.500 dan jumlah harga 175.000 dengan masa pakai 3,5 tahun, penyusutan per tahun yaitu 21.000 dan penyusutan per bulan 1.750 rupiah. Lalu ada baskom dengan 5 unit dengan harga 32.000 dan jumlah harga 160.000 dengan masa pakai 3,5 tahun, penyusutan per tahun 16.200, penyusutan per bulan 1.600, dan ada pisau dengan 10 unit dengan harga 21.500 rupiah dengan jumlah harga 215.000, masa pakai 3,5 tahun, dan penyusutan per tahun 25.800, penyusutan per bulan 2.150 rupiah. Lalu ada meja dengan 12 unit dengan harga 1.162.500 rupiah dengan jumlah harga 13.950 rupiah, masa pakai 5 tahun, dan penyusutan per tahun 1.167.000 dan penyusutan per bulan 139.500. Lalu ada kursi dengan 24 unit dengan harga 1.120.000, jumlah harga 26.880 rupiah, masa pakai 5 tahun, dan penyusutan per tahun 3.225.600 rupiah, masa penyusutan per bulan 268.800 rupiah. Kemudian ada pen dengan 6 unit 100 dengan harga 162.000 rupiah, jumlah harga yaitu 756.000, masa pakai 3,5 tahun, dan jumlah penyusutan per tahun yaitu 90.750, jumlah penyusutan per bulan 7.560, dan ada piring yaitu dengan 50 unit dengan harga 121.000, jumlah 6.050.000 rupiah, masa pakai 3,5 tahun, penyusutan per tahun 756.000, penyusutan per bulan 60.500. Lalu ada sendok dengan 10 unit dengan harga 31.000, jumlah harga 310.000, masa pakai 3,5 tahun, masa penyusutan 3 juta, masa penyusutan per tahun 37.200 rupiah, masa penyusutan per bulan 3.100. Kemudian ada sumpit dengan 55 unit dengan harga 23.000, jumlah harga 1.265.000, masa pakai 3,5 tahun, penyusutan per tahun 151.800 rupiah, penyusutan per bulan 12.650 rupiah. Lalu ada serbet dengan 15 unit dengan harga 15.000,
jumlah harga 225.000, masa pakai 3 tahun setengah, dan masa penyusutan per tahun 27.000, masa penyusutan per bulan 2.250 rupiah. Lalu ada nampan dengan 25 unit dengan harga 18.000 dan jumlah harga 450.000, masa pakai 3 tahun setengah, masa penyusutan per tahun 54.000, masa penyusutan per bulan 4.500. Lalu ada tempat sampah dengan 3 unit dengan harga 9.800, jumlah harga 29.400 dan masa pakai 3 tahun setengah, masa penyusutan per tahun 3.528 rupiah, masa penyusutan per bulan itu 2.940 rupiah. Untuk total dari semua unit yaitu 53.946.400 rupiah. Lalu untuk masa penyusutan per bulan itu 542.110 rupiah. Kemudian B yaitu biaya variabel. Untuk uraian ada, kemudian ada jumlah unit, harga, dan jumlah harga. Itu untuk uraian itu pertama bahan baku atau bahan baku pokok beras Jepang itu 5 kg dengan harga 100.000, jumlah harga 500.000. Lalu ada air vinegar 15 botol dengan harga 50.000, jumlah harga 750.000. Kemudian ada nori 10 pack, 1 pack isi 50 lembar dengan harga 70.000, jumlah harga 700.000. Kemudian ada crab stick dengan 10 pack dengan harga 50.000, jumlah harga 500.000. Kemudian ada avocado 3 kg dengan harga 35.000, jumlah harga 105.000. Ada mantimun Jepang itu jumlah unit 5 kg dengan harga 20.000, jumlah harga 100.000. Lalu ada wijen hitam dengan jumlah unit 3 packs dengan harga 10.000 dan jumlah harga 30.000. Kemudian ada wijen putih 3 packs dengan harga 10.000, jumlah harga 30.000. Kemudian ada daging salmon 3 kg harga 500.000, jumlah harga 100.500.000. Kemudian ada pasta wasabi 1 kg dengan harga 2 juta, jumlah harga 2 juta. Terus ada acar jahe 1 packs 50.000, jumlah harga itu 50.000. Kemudian ada garam 2 packs dengan harga 15.000, jumlah harga 30.000. Kemudian ada gula pasir 2 packs dengan harga 15.000, jumlah harga 30.000. Kemudian ada lada 2 packs dengan harga 20.000, jumlah harga 40.000. Bahan pendukung yaitu ada pengemas 200 pack dengan harga 500.000, maaf dengan harga 500, jumlah harga 100.000. Kemudian ada galon 3 galon dengan harga 20.000, jumlah harga 60.000. Kemudian ada sabun cuci 5 packs dengan harga 10.000, jumlah harga 50.000. Kemudian ada gas LPG 5 tabung dengan harga 21.000, jumlah harga 105.000. Dan sewa tempat 1 unit dengan harga 30 juta dan jumlah harga 30 juta. Kemudian ada tenaga kerja pembagian bahan baku 2 orang dengan biaya 20.000, jumlah biaya 40.000. Kemudian ada pembuatan ramen 4 orang biaya 30.000, kemudian jumlah biaya 120.000. Administrasi keuangan 2 orang biaya dengan biaya 25.000, jumlah harga dan jumlah biaya 50.000. Kemudian pengadaan bahan 2 orang dengan biaya 25.000, jumlah biaya 50.000. Untuk totalnya yaitu 36.940.000 rupiah. Biaya variabel atau per bulan itu biaya lain atau per bulan. Mana ada uraian, volume, jumlah unit, harga unit, dan jumlah harga. Untuk transportasi itu ada jumlahnya 1 dengan unit per bulan, harga unit 300.000 dan jumlah harga
300.000. Kemudian promosi jumlah 1 dengan unit bulan, harga unit 100.000 dan jumlah harga 100.000. Kemudian ada listrik, jumlahnya 1 yaitu dengan unit 1 bulan, harga unit 1 juta, jumlah harga 1 juta. Total itu 1.400.000. Penerimaan atau pendapatan rasio usaha, jumlah produksi atau layanan itu 1000 packs ramen dengan harga per unit 50.000, penerimaan per hari 1.700.000 dan penerimaan per bulan 50 juta. Kemudian total 50 juta. Pendapatan laba per bulan, total revenue dikurang total cost, yaitu 50 juta dikurang 542 110.000 ditambah 36.940 rupiah, yaitu 50 juta dikurang 37.482.110 rupiah, hasilnya 12.517.890 rupiah. Kemudian ada analisis SWOT-nya, yaitu strength, yang dimana ramen ayam merupakan makanan yang sangat populer yang dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat. Untuk mendapatkan bahan baku sangat mudah, kemudian ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Untuk weakness-nya yaitu mudah ditiru oleh produsen lain karena proses pembuatannya sangat mudah jika terjadi ketidakharga bahan baku. Terus untuk opportunities, ramen merupakan makanan yang menyehatkan dan juga sangat terjangkau harganya, jadi peluang akan mendapatkan respon baik dari masyarakat sangat besar. Untuk trades, itu banyak pesaing yang menaruhkan ramen dengan harga yang lebih murah, terjadi kenaikan harga bahan baku. Untuk kesimpulan, yaitu ramen ditaruhkan dengan harga yang sangat terjangkau dan lebih dikembangkan lagi variasi menu ramennya. Sekian, dan terima kasih atas presentasinya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.